Pemuridan bukanlah program pengembangan diri. Proses kita menjadi murid tidak terjadi dalam gua. Kalau tidak bisa menjadi murid Yesus dalam kesendirian. Proses pendewasaan kita terjadi di dalam komunitas. Murid Tuhan yang otentik itu tidak ada yang kudus. Murid Tuhan yang otentik itu adalah orang-orang yang berdosa, yang problematik, yang terus bergumul. Itu murid Tuhan yang otentik. Namun setahap demi setahap bertumbuh berkembang dalam komunitas. Mari kita menjadi gereja di mana orang-orang bisa datang mengalami Tuhan dalam relasi yang otentik. Tidak ada topeng. Dan kita menjadi orang-orang yang merangkul perbedaan seperti Kristus telah merangkul kita lebih dulu. Waktu kita mulai seri khotbah ini 2 minggu yang lalu, kita berada dalam part seri khotbah sermon series Imperfect, dan subjudul 2 minggu yang lalu, It's Okay to Not Be Okay. Ada yang bertanya, Pastor Will tahu nggak di Netflix tuh ada drama Korea yang keren, yang berjudul sama tuh. Jawabnya, ya saya tahu. Ya toh, saudara pikir hidupnya pendeta itu cuman baca Alkitab gitu ya. Hidupnya pendeta itu cuman berdoa sepanjang hari gitu, menulis khotbah, membaca buku teologi, Zoom 5 kali dalam sehari. Oh enggak, tentu saja enggak begitu ya. Saya masih sehat, saya masih waras sampai dengan hari ini, karena saya percaya ada banyak hiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya film-film keren, drama-drama menarik seperti It's Okay to Not Be Okay. Nah, untuk Anda yang ketinggalan, untuk Anda yang kurang kekinian, untuk Anda yang nggak tahu apa yang sedang dibicarakan, It's Okay to Not Be Okay adalah sebuah drama yang memberikan kepada kita gambaran tentang dunia kita, tentang orang-orang yang di dalamnya. It's Okay to Not Be Okay memberikan kepada kita petunjuk, clear sekali, bahwa tidak ada orang yang 100% okay tinggal di dalam dunia yang penuh dengan problem ini. 3 tokoh utama dari drama tersebut adalah orang-orang yang tidak oke kehidupan mereka. Kepribadiannya juga nggak oke. Keluarga mereka juga problematic. Dan mereka dikelilingi dalam masa kehidupan mereka oleh orang-orang juga yang tidak menolong mereka menjadi oke, karena messy people are all around them. Hasilnya apa? Hasilnya mereka nggak bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mereka tidak bertumbuh menjadi pribadi yang sehat. Mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang sulit membangun relasi dengan orang lain. Mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dan mereka hidup sendiri-sendiri. Mereka hidup dalam kotak mereka masing-masing. Nah, ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa lihat dari drama ini. Ada banyak sekali hal yang kita bisa lihat, problem psikis manusia yang terjadi dalam drama ini. Episode demi episodenya. Orang-orang yang gagal bertumbuh, orang-orang yang tidak sehat, orang-orang yang broken, tidak bisa hidup sendirian. Hasilnya adalah kalau broken people hidup sendirian adalah kita akan selalu terjebak pada ketidakdewasaan kita akan terjebak pada kegagalan masa lalu kita terjebak pada latar belakang keluarga kita mungkin, dan kita terjebak pada ketidaksempurnaan kita. Ada banyak hal yang kita bisa belajar di sana, dan kita mau melihat bagaimana orang-orang di sana membangun kehidupan mereka yang terus dalam situasi yang tidak ideal itu, menemukan orang-orang yang menolong mereka, menemukan pemulihan bersama-sama. Soalnya di dalam drama tersebut, di bagian akhir diceritakan bagaimana mereka, orang-orang yang broken ini, orang-orang yang tidak sempurna ini, kemudian mengalami pemulihan. Karena mereka menemukan orang-orang yang menerima mereka apa adanya. Mereka menemukan orang-orang yang mengasihi mereka apa adanya, menerima mereka, merangkul mereka, membangun kehidupan keluarga yang kuat. Dan pemulihan mereka, ini yang menarik, tidak terjadi dalam kesendirian. Pemulihan mereka tidak terjadi waktu mereka mengingkari problem mereka. Pemulihan mereka tidak terjadi waktu mereka pura-pura nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pemulihan terjadi waktu, sekali lagi, menemukan keluarga, menemukan orang-orang yang cukup mengasihi mereka, yang hidup bersama-sama saling caring, saling menolong, saling membangun, saling merangkul, saling memeluk waktu seseorang sangat memerlukannya, dan disitulah pemulihan terjadi. Saudara, ada pelajaran lain di film ini. Ini intermezzo saja, khususnya buat ladies and girls. Dalam film tersebut, ada pelajaran yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita berharap kita punya perut yang kecil, lingkar perut yang kecil, kita udah diet setengah mati, dan kita nggak berhasil memiliki waistline yang kecil tersebut. Di dalam film tersebut kalau kita melihat Munyong,
Kita tahu bahwa hanya orang yang kurang tidur, kurang diperhatikan, kurang makan, dan kurang kasih sayanglah yang bisa memiliki waistline yang inhuman seperti dirinya. Ya, saya melihat film tersebut, saya merasa it's inhuman. Inhuman waistline. Nah, saudara, di sana kita belajar bahwa kalau kita memiliki orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang baik bagi kita. Kita nggak perlu waistline yang lebih kecil dari yang kita miliki hari ini. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, kembali kepada film tersebut, kembali kepada kehidupan kita, dari film tersebut kita belajar satu hal. Bahwa dalam kehidupan kita, kita membutuhkan orang-orang yang menerima kita, yang bukan sekedar menerima kita apa adanya, namun yang rela menolong kita untuk hidup, membangun kehidupan kita di level yang Tuhan inginkan. Saya percaya, film tersebut menggambarkan dunia kita dan sangat relevan juga dengan kehidupan sebagai komunitas di dalam gereja Tuhan. Selama bertahun-tahun, saya berjumpa dengan banyak orang dalam pelayanan, saya menemukan ada banyak orang yang merasa kesulitan berbagi hidup dengan orang lain. Ayo kamu join pelayanan, aduh saya nggak bisa. Ayo kamu join persekutuan kita, aktif yuk, lebih aktif sedikit. Aduh banyak alasannya. Apalagi kalau disuruh ikut small group. Wah banyak sekali alasannya. Tapi alasan itu umumnya sekalipun sangat beragam, macam-macam sih alasannya. Tapi biasanya ekspresi itu mirip sekali. Berpuluh tahun melayani, ekspresinya sama aja puluhan tahun orang yang enggan berbagi kehidupan, enggan engage in dalam community, alasannya biasanya seputar itu-itu saja. Ekspresinya biasanya, kenapa kamu nggak mau join sih? Males. Cuman males aja. Yang kedua, takut. Takut terluka, takut dihakimi, takut dipaksa untuk open masalah pribadi kita. Takut untuk terluka, takut nanti beritanya, ceritanya akan menjadi konsumsi publik. Hal yang lain yang menjadi alasan adalah khawatir. Hal lain yang menjadi alasan adalah merasa tidak layak. Ada orang yang merasa tidak layak join ke gereja. Ada orang yang merasa minder. Saya nggak selevel dengan orang-orang itu. Saya nggak mau join bareng sama mereka. Ada yang minder, ada juga yang sombong. Saya nggak selevel dengan mereka. Nah, saudara tangkap maksudnya. Semua problem ini, semua ekspresi ini, menunjukkan kepada kita semua gambaran itu, semua alasan itu adalah di dalam diri kita. Sangat subjektif. Merasa nggak perlu orang lain, nggak mau dikepoin, macam-macam alasannya. Pada prinsipnya semua penghalang kita membangun kehidupan komunitas yang kuat adalah diri kita sendiri. Perbedaannya cuma antara kita nggak mau dikepoin atau kita nggak peduli orang lain. Nah saudara, belajar dari firman Tuhan kita tahu bahwa gereja tidak dimaksudkan untuk hidup dalam sendirian. Gereja Tuhan adalah soal komunitas yang bertumbuh bersama-sama. Memang tentu saja selalu ada alasan kenapa orang tidak mau komit pada komunitas. Selalu ada alasan, kadang-kadang alasan yang sangat emosional. Seseorang tidak mau berbagi kehidupannya, berbagi ceritanya dengan orang lain. Mungkin Anda pernah terluka. Mungkin Anda pernah dikecewakan. Mungkin Anda pernah dikhianati. Atau sebaliknya. Mungkin kita pernah melukai seseorang. Mungkin kita pernah mengkhianati seseorang. Mungkin kita pernah mengecewakan seseorang. Kita harus akui. Kadang-kadang itu bisa terjadi bahkan tanpa kita menyadarinya. We just need to admit it. Kita semua adalah orang berdosa lagi pula. Dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita sadari atau tidak sadari, kita akui atau tidak akui. Di dalam komunitas, kita bisa saling melukai tanpa sekalipun kita tidak menginginkannya. Saudaraku, tentu saja bagaimanapun, itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita berkata, saya nggak mau bergabung dalam komunitas. Itu nggak bisa menjadi alasan kita menghindari pertemuan ibadah kita untuk kumpul bersama-sama. Itu nggak bisa menjadi alasan kita berkata, saya nggak mau hidup bersama dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak merancang kita. Tuhan tidak merancang gereja untuk hidup dengan cara demikian. Gereja, kita sudah belajar bersama-sama beberapa bulan ini. Gereja bukanlah gedung fisik yang dihadiri oleh orang-orang secara fisik setiap hari Minggu. Bukan. Gereja adalah the people. Gereja adalah soal orang-orangnya. Siapa orang-orang di dalam gereja? Orang-orang di dalam gereja adalah the sinners, pendosa, orang-orang tidak sempurna, orang-orang yang hidupnya berantakan. Itulah gereja. Gereja adalah tempat di mana orang-orang berdosa menikmati anugerah Tuhan, tunduk pada anugerah Tuhan, dan menikmati Tuhan bersama-sama.
Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang messed up, orang-orang yang berantakan, pendosa. Kita kumpul karena apa? Kita dipersatukan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan semata-mata. Gereja adalah kumpulan orang yang Tuhan telah terima, telah Tuhan rangkul dengan segala ketidaksempurnaan kita dengan satu alasan. Supaya kita bisa merangkul orang-orang lain di luar sana yang juga problematik, yang tidak sempurna, yang penuh dengan dosa. Hari ini perikop kita adalah dari Roma pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7 adalah ayat kunci kita hari ini. Roma 15 ayat yang ke-7, saya bacakan untuk saudara. Roma 15 ayat yang ke-7, sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata kepada kita apa? Terimalah satu akan yang lain. Seperti Kristus juga telah menerima kita. Karena kita sudah menerima. Karena Kristus sudah menerima kita, maksud saya. Kita dipanggil untuk menerima orang-orang yang lain di sekitar kita. Seperti Kristus telah melakukannya lebih dulu. Sekarang kita akan baca Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Seperti biasa beberapa minggu terakhir, saudara baca buka Alkitab saudara masing-masing di rumah. Lalu kemudian saya akan membacakannya di sini. Saya akan membacakannya ayat per ayat, tapi tidak persis sama seperti Alkitab saudara. Saya akan membacakannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Saudara baca di rumah ayat per ayat, ikutin saya. Satu ayat demi satu ayat, saya akan baca dalam terjemahan, dalam bahasa yang lebih sederhana. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara sudah siap? Roma 15 ayat yang 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, Paulus akan berkata, kita yang kuat dalam iman perlu turun tangan dan membantu mereka yang lemah. Tidak hanya melakukan apa yang menyenangkan diri sendiri. Saya ulangi sekali lagi, ini ayat pertama. Paulus berkata, yang kuat dalam iman perlu turun tangan, perlu membantu mereka yang lemah. Yang lemah apa? Yang lemah dalam iman. Dan orang yang kuat, firman Tuhan berkata kepada kita, tidak boleh hanya melakukan apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Nggak boleh egois. Orang yang kuat iman, kita belajar dari perikop ini, bahwa our spiritual strength is for service, not for status. Maksudnya begini, kalau kita orang yang kuat dalam iman, kita kuat iman bukan menempatkan diri kita menjadi lebih baik dari orang lain. Oh, orang itu kuat imannya, lebih dekat sama Tuhan. Bukan untuk status kita kuat. Iman kita menjadi kuat. Iman kita kuat supaya kita bisa melayani orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Setiap kita, kata Paulus, perlu mencari tahu apa kesenangan sesama kita yang lemah dalam iman. Supaya kita dapat menolong mereka dan membangun mereka. Paulus berkata kepada kita apa? Perhatikan, cari kesenangan, cari tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang lemah ini. Cari tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang menjadi hobi mereka mungkin. Cari tahu supaya kita bisa ngomong dalam bahasa mereka. Supaya kita bisa masuk ke dalam dunia mereka untuk mengangkat, membangun mereka kemudian di dalam Injil. Menolong mereka terbangun menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu maksudnya ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Paulus berkata, itulah yang Yesus lakukan. That's exactly what Jesus did. Yesus, dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia hidup, tidak hidup untuk agendanya sendiri, Tuhan Yesus. Yesus tidak hidup dengan mudah di dalam dunia ini. Dia tidak memudahkan hidupnya dengan menghindari masalah orang lain. Dia tidak memudahkan hidupnya dengan pura-pura nggak tahu. Orang itu lagi problem, pura-pura nggak tahu saja. Yesus tidak hidup menghindari masalah orang lain untuk menyamankan dirinya sendiri. Sebaliknya, Yesus adalah Tuhan yang mencari masalah kita. Dia masuk ke dalam kehidupan kita dan menerima segala yang buruk yang seharusnya kita tanggung. Ayat yang ketiga tersebut dikatakan bahwa Yesus menerima cercaan yang seharusnya kita terima. Memberikan pada kita gambaran, Yesus telah melewati segala sesuatu yang seharusnya kita lewati, yang kita tanggung sebagai orang berdosa. Yesus telah kita yang seharusnya dihukum, namun Yesus telah dihukum untuk kita. Di atas kayu salib itu, dia tertebus. Dia menebus dosa kita. Dia dihukum untuk segala kesalahan kita. Itu artinya ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, meskipun ini adalah kebenaran kitab suci dari zaman dulu sekali, kuno,
Namun ini adalah kebenaran yang tertulis untuk kita, yang relevan dengan kita hari ini, penting untuk kita pahami, penting untuk kita hidupin hari ini. Seriously, ini sangat relevan untuk kita hidupin. Kenapa? Kenapa kita perlu menghidupi kebenaran firman Tuhan ini? Untuk hidup, mengasihi, menerima sesama seperti Kristus telah menerima kita. Supaya kita boleh menaruh iman pengharapan kita dalam kehidupan pada pengharapan akan janji Allah di masa depan. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, kiranya Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kepada kita apa? Mengaruniakan kepada kita kedewasaan. Kepada kita untuk bisa hidup rukun seperti yang Kristus rindukan. Perhatikan tuh, ayat yang 5 ini menarik. Allah memberi kepada kita apa? Kedewasaan, supaya apa? Bisa rukun sama orang lain. Saudara, kita cuma bisa rukun sama orang lain kalau kita menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang hidup, tidak egois. Yang lebih mementingkan orang lain untuk membangun kehidupan orang lain, itulah pribadi yang dewasa. Cuman anak-anak yang egois. Cuman anak-anak yang ribut, marah, berantem, bertengkar, kalau apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Firman Tuhan berkata pada kita, ayat yang kelima, Allah memberikan kepada kita kedewasaan. Supaya kita bisa hidup rukun, ngerti, paham orang lain, dan lebih mudah memberikan pengertian, lebih sabar dalam kehidupan kita. Ayat yang keenam, kenapa ini perlu? Supaya kita kemudian, ayat yang keenam, supaya kita kemudian bisa menjadi seperti sebuah paduan suara sorgawi. Supaya kita bisa seperti a grand choir yang menyanyi dalam harmoni. Menyanyikan kesaksian kita, meninggikan nama Tuhan, meninggikan Bapa di sorga. Kesaksian kita, waktu kita seperti paduan suara yang bernyanyi secara harmoni, menggambarkan bagaimana kita hidup dalam kesatuan, dalam kesehatian. Dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi dunia di sekitar kita. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, maka kesimpulannya begini. Kesimpulannya ayat yang ke-7, so reach out and embrace one another for God's glory. Ayat yang ke-7 simpelnya berkata, mari kita saling merangkul satu sama lain untuk kemuliaan Tuhan. Kristus telah melakukannya. Sekarang engkau melakukannya. Kristus telah melakukannya, sekarang kamu juga. Lakukanlah hal yang sama. Jesus did it. So now, you do it. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Kita dipanggil untuk menerima orang yang lain. Saudara, firman Tuhan menunjukkan pada kita key point yang sangat jelas dari Roma pasal 15 ayat yang ke-7 ini. Terimalah, karena Kristus telah terlebih dahulu menerima kita. This is the life of a church. This is the church God wants us to be. Inilah gereja Tuhan. Waktu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi gereja. Kita menjadi gereja yang Tuhan rindukan. Gereja seperti apa yang Tuhan rindukan? Gereja yang merangkul ketidaksempurnaan. Gereja orang-orang Kristen yang mampu merangkul ketidaksepahaman. Gereja yang mampu merangkul perbedaan. Kita dipanggil untuk menerima orang-orang yang kita nggak serak sebenarnya. Secara hati, secara manusia kita, secara daging, saya nggak serak dengan orang tipe seperti ini. Saudara mungkin berkata, wah pastor, kalau gitu nggak nyaman dong ke gereja. Masa ke gereja aku harus menerima orang yang aku nggak serak. Aku nggak serak cara ngomongnya, aku nggak serak cara body language-nya, aku nggak serak dari cara dia melihat orang lain. Nggak nyaman dong, aku harus ke gereja dan harus menerima semua orang yang aku tidak nyaman. Masa aku harus menerima orang yang pernah melukai aku? Masa aku harus nyaman dengan mantanku yang pernah melukaiku 20 tahun yang lalu? Masa aku harus merasa nyaman? Nggak nyaman ke gereja, aku bisa ketemu bos, merangkul semuanya. Bos memang kelihatannya baik sih di gereja, pastor. Tapi kalau di kantor, brengsek, galak. Nah, saudara mungkin merasa gereja akan menjadi tidak nyaman kalau demikian. Kalau kita harus merangkul semua perbedaan. Namun, saudaraku tahukah? Gereja bukanlah tempat untuk membuat kita merasa nyaman. Saya ulang sekali lagi. Gereja memang bukan tempat untuk membuat kita nyaman. Bukan. Gereja adalah tempat bagi orang berdosa. Benar, semua orang berdosa dirangkul oleh Tuhan. Namun gereja bukanlah, tidak seharusnya menjadi
tempat di mana orang berdosa merasa nyaman dengan dosanya. Perhatikan ya, ini bedanya. Ya, kita punya Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tapi masih ada kalimat berikutnya kita nggak boleh lupa. Yesus adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya, namun tidak membiarkan kita seadanya. Tuhan menerima kita apa adanya, segala keberdosaan kita, untuk mengangkat kita kepada kemuliaan. Mengubahkan kehidupan kita. Gereja makanya adalah tempat di mana kita, orang berdosa, orang-orang yang broken, orang-orang yang tidak perfect, orang yang jauh dari sempurna, menikmati anugerah Tuhan dan diubahkan bersama-sama. Jadi, gereja, perhatikan ya, ingat baik-baik, gereja tidak seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Kalau khotbah yang kita dengar membuat kita nyaman, tenang, enak, dan tidak merasa harus melakukan apapun, ada yang salah dengan khotbah tersebut. Jika gereja, ibadah totalnya, komunitasnya membuat kita begitu nyaman dan tidak merasa harus mengubah apapun dari kehidupan kita, tidak harus melakukan apapun, begitu nyamannya, you don't want to go to that kind of church. Itu bukan gereja yang Tuhan maksudkan. Gereja adalah tempat di mana Tuhan menggoncang justru kenyamanan kita untuk kita bisa naik kelas, untuk kita bisa jadi pribadi, menjadi komunitas, menjadi murid yang Tuhan rindukan untuk membawa kemuliaan, membawa kesaksian bagi dunia. Saudara, gereja bukanlah seumpama first class lounge, di mana kita nunggu dengan tenang, dengan nyaman, di-spoil, dimanjakan, sampai waktunya Tuhan panggil kita untuk pulang ke sorga. Gereja bukan first class lounge. Gereja adalah tempat di mana kita diasah bersama-sama untuk tujuan Tuhan. Gereja adalah tempat di mana kita bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Dan dengan cara demikian, by definition, kita tahu bahwa gereja hanya bisa menjadi gereja seperti yang Tuhan mau waktu kita hidup bersama-sama. By definition, gereja, maksud saya orang percaya, murid Tuhan, by definition, Anda tidak bisa menjadi murid Yesus sejati tanpa orang lain. By definition, Anda tidak bisa menjadi orang yang Tuhan rindukan, pribadi yang Tuhan rindukan, tanpa Anda terlibat dalam gereja lokal. Anda tidak bisa menjadi pribadi seperti yang Tuhan rindukan, untuk saudara naik pada kemuliaan, naik kelas dan mengangkat kau pada kehidupanmu yang baru, tanpa relasi yang real di dalam gereja lokal. Gereja adalah tempat, jangan pernah lupa, gereja adalah tempat di mana Tuhan memproses kita untuk menjadi murid yang kemudian memuridkan. Kita nggak mungkin menjadi murid kalau kita nggak punya orang lain yang bertumbuh bersama-sama, belajar bersama dengan kita. Dan kita tidak mungkin memuridkan orang lain, berdampak bagi orang lain jika kita hidup sendirian. Jadi suka nggak suka, saudaraku? Suka nggak suka, kita memang dipanggil untuk saling membangun, saling mengasihi, saling melayani, saling mendahului dalam memberi hormat, saling memberi, saling peduli, saling demi proses pendewasaan kerohanian kita. Dan demi proses pendewasaan kerohanian kita, itu termasuk di dalamnya saling memberi masukan, saling menegur, saling mengkritik, saling mengampuni, karena kita mungkin sekali saling melukai. But that's a church. Itulah gereja. Kita dipanggil untuk merangkul segala ketidaksempurnaan kita. Merangkul orang-orang berdosa yang lain sama seperti kita. Soalnya pertanyaannya, apa sih yang menghambat kita membangun relasi dengan orang lain? Apa sih yang membuat kita sulit berbagi kehidupan dengan orang lain? What is the problem? What is the problem? The problem is we are big fans of ourselves. The problem is we are big fans of ourselves. Masalahnya adalah kita terlalu mengidolakan, menyamankan diri kita sendiri. Problemnya adalah bahwa kita begitu sibuk
melayani, mengentertain diri kita sendiri. Kita begitu melayani keinginan-keinginan kita. Kita begitu sibuk dengan keakuan kita. Kita begitu sibuk menyamankan diri kita sendiri. Kita begitu sibuk meladeni perasaan kita. Sampai di titik di mana kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Tanpa sadar, kita mau hidup sendirian. Tanpa sadar kita berkata kepada orang-orang pada dunia sekitar kita, I just want to live my way. Tanpa sadar, kita bisa mudah sekali menjadi judgmental terhadap orang-orang lain. Kita menjadi bias dalam menilai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Di gereja, saya ketemu banyak orang yang hidup dengan hati, dengan ekspresi, bahwa I know that I'm not perfect. Saya tahu saya bukan orang sempurna, but I'm better than him, than her, than that leader, dan bla bla bla. Ada banyak orang Kristen yang hidup dalam gereja berpikir, saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya lebih baik dari orang itu, dari dia, dari si A, si B, si C. Ekspresi seperti ini sama sekali tidak menolong kita bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan rindukan. Kita pikir karena demikian, kita bisa hidup sendirian. Kita bisa bertumbuh sendirian. So, penting bagi kita untuk memahami bahwa pemuridan tidak sama dengan self-development program. Saya ulang sekali lagi. Pemuridan itu tidak sama dengan program pengembangan diri. Enggak sama. Penekanan pemuridan, penekanan proses kita menjadi murid Yesus bukanlah pada self. Bukanlah pada diri kita dalam arti solitary, single, enggak perlu orang lain, independent. Bukan. Penekanan pemuridan adalah pada proses di mana kita jatuh bangun dalam relasi kita dengan sesama kita, dalam menghidupi apa yang Tuhan rindukan untuk kita bisa hidupi. Saya tekankan sekali lagi. Pemuridan bukanlah program pengembangan diri. Proses kita menjadi murid tidak terjadi dalam gua. Dalam waktu kita bertapa, menghindar orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa kemarahan misalnya. Bukan. Dan pemuridan tidak terjadi. Menjadi murid Yesus tidak terjadi dengan hanya membaca buku di rumah. Mengikuti webinar, zoominar, dan banyak seminar yang lainnya. Kalau tidak bisa menjadi murid Yesus dalam kesendirian, proses pendewasaan kita terjadi di dalam komunitas. Tempat di mana kita belajar untuk menghidupi kasih dalam perbuatan. Hanya waktu kita punya orang-orang di sekitar lah, baru kita bisa menghidupi kasih. Kita bisa hidupi pengertian, memberi pengertian kepada orang-orang yang saya nggak terlalu ngerti dia, but I give understanding. Hanya di dalam gereja, di dalam komunitas, kita tuh bisa menunjukkan kesabaran kepada orang-orang yang mungkin bikin kita jengkel, bikin kita marah. Itulah gunanya gereja. Untuk menolong kita menghidupi kasih Tuhan di dalam perbuatan. Jared Wilson dalam bukunya The Imperfect Disciple, dia berkata demikian. God wants us to love ourselves less and love others more. Tuhan ingin kita lebih kurang mengasihi diri kita sendiri, supaya kita bisa mengasihi orang lain lebih lagi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah ayat firman Tuhan dalam renungan pagi saya yang menegur saya secara pribadi. Ayat itu dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Ini ayat firman Tuhannya. Saya bacakan untuk saudara. Galatia 6 ayat 9 dan 10 soal kasih kepada sesama. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Itu ayat yang ke-9, ayat ke-10. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi belum selesai kalimatnya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara perhatikan firman Tuhan. Berbuat baik pada semua orang harus. Tetapi terutama, kau harus menunjukkan kasihmu kepada siapa? Kawan seiman. Yang paling dekat dengan kita. Itu yang terutama untuk kita kasihi. Saudara,
Seringkali kita lebih mudah mengasihi orang-orang yang jauh, yang tidak terlalu kita kenal, orang-orang yang tidak terlalu kita dekat dengannya. Lebih mudah mengasihi orang-orang seperti itu daripada mengasihi orang-orang yang dekat keluarga kita. Kita lebih mudah sabar kepada orang lain, tapi kita lebih kurang sabar kepada istri kita sendiri, kita lebih kurang perhatian kepada keluarga kita sendiri, kita lebih kurang murah hati kepada keluarga kita sendiri. Dan itu terjadi di mana saja. Lebih mudah sayang sama orang lain daripada sayang sama keluarga yang kita kenal. Saudara, itu bisa terjadi mana? Contohnya ada di mana-mana. Di dalam keluarga kita juga mungkin terjadi. Sering kali terjadi. Saudara, waktu saya dan Vina, di awal pernikahan kami, di awal pernikahan saya dengan Vina, kami sama-sama melayani Tuhan, sama-sama dua-duanya hamba Tuhan. Jadi kami itu banyak bicara dengan orang, melalui telepon maupun waktu orang datang untuk konseling ngobrol. Nah, ini terjadi beberapa kali. Setelah saya selesai teleponan sama jemaat, atau setelah jemaat pulang, setelah konseling, Vina, istri saya berkata demikian. Dia berkata, kalau ngomong sama jemaat, lembut suaranya. Kalau ngomong sama jemaat, sabar sekali. Tapi kok sama istri nggak gitu? Wah, saudara, bayangin tuh ya. Kalau saudara suami nih, suami-suami di rumah nih, kalau istri ngomong gitu tuh rasanya seperti apa? Tuh? Kalau pasangan kita nyindir gitu tuh rasanya seperti apa? Oh ya kesel dong ya, marah kita. Saya juga pada waktu itu kesel. Kesel, kok mikir gitu sih? Tapi pada saat yang sama, saya tertegur. Saya mulai berpikir kok, iya ya kenapa saya beda? Kenapa saya lebih sabar di luar daripada di rumah? Di kesempatan berbeda, adik saya di Jakarta, pada waktu saya mulai terjun dalam pelayanan, full time, menjadi hamba Tuhan di gereja. Satu kali saya ingat sekali, adik saya di Jakarta pernah berkata demikian. Dia berkata, kok kayaknya lebih enak jadi jemaatmu ya, daripada jadi keluargamu. Dek, wah itu rasanya. Itu teguran yang sangat keras. Nangis saya malam itu waktu adik saya mengatakannya. Saya bertanya-tanya, kenapa saya menjadi orang yang berbeda? Kenapa saya kok jadi gitu ya? Kenapa saya yang di gereja beda dengan saya yang di rumah? Kenapa saya nggak bisa mengekspresikan kasih yang sama kepada orang-orang yang dekat dengan saya? Kenapa kok saya lebih sabar, lebih ngerti, lebih murah hati sama orang lain daripada keluarga sendiri? Saya sangat tertegur. Itu titik poin yang mengingatkan saya untuk menjadi diri saya yang lebih utuh, untuk lebih sayang, lebih caring, lebih peduli, lebih mengekspresikan kasih saya kepada keluarga. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang-orang yang tidak saya kenal, memberitakan Yesus mengasihi bangsa-bangsa jika saya tidak mengasihi dia, orang-orang, teman-teman, keluarga, sahabat yang ada dalam lingkup terdekat dengan saya sendiri. Di sisi lain, saya juga kemudian belajar untuk menjadi pribadi yang lebih otentik, yang lebih terbuka, yang lebih open. Belajar untuk nggak pakai topeng, nggak beda di gereja maupun di rumah, nggak beda dimanapun saya berada. Dan saya belajar untuk menjadi lebih terbuka, lebih open. Bagian terakhir ini bukan hal yang gampang buat saya. Sampai sekarang juga saya masih bergumul untuk lebih terbuka, lebih open, lebih sharing kehidupan dengan teman-teman terdekat dengan saya. Dengan sahabat-sahabat. But I'm in the process. Saya bersyukur karena di Cornerstone saya menemukan teman-teman sahabat, leaders yang mempush saya untuk naik kelas, untuk berbagi kehidupan, menjadi diri saya yang lebih otentik, untuk membangun komunitas yang otentik bersama-sama bertumbuh untuk tujuan Tuhan. Do you get it? Saya men-sharingkan ini karena ini kebenarannya. I can't and I will never become more like Jesus living by myself. Saya nggak bisa dan nggak akan pernah bisa menjadi semakin serupa Yesus jika saya hidup sendirian dan nggak peduli orang lain. Ini kebenaran yang sama dengan kehidupan Anda. Let me say it directly to you guys at home. Izinkan saya mengatakannya secara langsung kepada Anda. Sadarilah bahwa Anda tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menjadi pribadi seperti yang Kristus rindukan tanpa komunitas, tanpa gereja Tuhan, tanpa terlibat membagi kehidupanmu dengan orang-orang di dalam kehidupanmu. You can't be, you will never be a true disciple of Christ without a church. So guys, di akhir khotbah ini,
Saya rindu mendorong kita. Saya rindu memberikan pada kita motivasi. Guys, let's not go to church anymore. Mari kita jangan pergi ke gereja lagi. Mari kita berhenti pergi ke gereja. Yes, jangan pernah pergi gereja lagi. Stop pergi ke gereja. Saya mendorong Anda untuk tidak lagi pergi ke gereja. Stop it. Don't go to church. But be the church. Jangan pergi ke gereja. Tapi jadilah gereja. Karena saya percaya Tuhan tidak memanggil kita untuk pergi ke gereja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi gerejanya. Gereja adalah the people. Gereja adalah kita. Dimanapun kita berada, kita adalah tubuh Kristus. Yang Tuhan panggil, yang telah Tuhan terima apa adanya. Supaya kita bisa menerima orang-orang di sekitar kita juga apa adanya. Supaya Injil diberitakan, supaya Kristus dipermuliakan, dan nama Yesus diberitakan. Anugerah Tuhan terus tersebar kepada bangsa-bangsa. Hari ini, saya rindu menantang saudara untuk membangun gereja yang otentik. Hari ini saya rindu mengajak Anda untuk membangun gereja yang otentik. A church where everyone can come. Anyone can come with no filter. Satu gereja di mana semua orang bisa datang tanpa filter apapun, tanpa memakai topeng apapun. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun problemnya, apapun dosa, seberapa hebat pun dosanya. Mari kita menjadi gereja di mana semua orang bisa datang tanpa memakai topeng apapun. Kenapa kita melakukannya? Karena di hadapan Tuhan, everyone is welcome. Amin. Di hadapan Tuhan, hashtag, everyone is welcome. Mari kita membangun gereja yang otentik. Mari kita menjadi murid Tuhan yang otentik. Murid Tuhan yang otentik itu tidak ada yang kudus. Murid Tuhan yang otentik itu adalah orang-orang yang berdosa, yang problematik, yang terus bergumul. Itu murid Tuhan yang otentik. Namun setahap demi setahap bertumbuh berkembang dalam komunitas. Mari kita menjadi gereja yang otentik, murid yang otentik. Mari kita menjadi gereja di mana orang-orang bisa datang mengalami Tuhan dalam relasi yang otentik. Tidak ada topeng. Dan kita menjadi orang-orang yang merangkul perbedaan seperti Kristus telah merangkul kita lebih dulu. Mari kita membangun connection, membangun relasi yang lebih deep. Untuk men-challenge diri kita, bertumbuh di level yang baru. Kemana Tuhan ingin kita naik kelas esok hari ini, bulan depan, tahun depan, bersama-sama. Tentu saja, membangun gereja demikian itu berarti apa? Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita nyaman. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak serak di hati kita. Tapi juga jangan lupa, kita tuh bisa jadi orang yang orang lain juga nggak serak sama kita. Kita semua adalah orang berdosa. Maka hari ini, mari kita menjadi gereja yang menghidupi Tuhan dengan cara demikian. Menghidupi grace, menghidupi anugerah Tuhan yang menerima kita. Sebab, hashtag, everyone is welcomed. Hal-hal yang indah dari Injil adalah bahwa hal yang indah dari gospel adalah bahwa Injil tidak hanya menciptakan rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Tuhan. Injil juga merekonsiliasi, memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, sejak penciptaan, dari kejadian, adalah dosa yang membuat relasi antara Adam dan Hawa menjadi retak. Sebelum ada dosa, relasi mereka kuat, solid, utuh, sehati. Setelah dosa masuk dalam dunia, relasi mereka mulai retak. Karena dosa masuk dalam dunia lah, Adam dan Hawa saling menyalahkan untuk pertama kalinya. Mereka menjadi egois, konflik terjadi. Mereka berkata, Tuhan bukan aku yang salah, dia. Mereka mulai saling meninggalkan. Karena apa? Karena dosa. Konflik terjadi karena dosa masuk ke dalam dunia. Manusia menjadi selfish, kita menjadi egois. Pun turun kemudian pada generasi kedua manusia. Kain dan Habel, iri hati. Ya toh, jahat, lalu terjadi pembunuhan. Demikianlah terus dosa menjalar ke dalam dunia ini
bahkan sampai ke dalam kehidupan kita hari ini, dan pada anak cucu kita di masa depan. Keterpisahan ini, keterpisahan yang disebabkan oleh dosa, adalah perpecahan yang mencakup semuanya. Bukan saja memisahkan relasi kita dengan Tuhan, namun memisahkan relasi kita dengan sesama, dengan orang-orang, dengan kawan-kawan kita seiman. Kabar baiknya adalah bahwa Injil menjadi satu-satunya obat bagi kita. Gospel, karya salib Kristus, pengampunan dosa Tuhan, anugerah Tuhan adalah satu-satunya obat, the cure, the remedy, untuk merekonsiliasi semua relasi berharga dalam kehidupan kita. Karya salib Kristus mendamaikan kita bukan hanya dengan Tuhan saja. Karya salib Kristus mendamaikan juga, memulihkan relasi kita dengan sesama kita, sesama orang berdosa. The gospel creates the culture of reconciliation. The gospel creates the culture of reconciliation. Gospel, Injil, menciptakan kultur, menciptakan budaya rekonsiliasi. Gospel, Injil Tuhan, menciptakan kultur di mana kita bisa saling mengampuni, saling memaafkan, sekalipun kita, karena keberdosaan kita, saling melukai. Maka mari menjadi gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang hidup dalam rekonsiliasi inilah yang menjadi gereja yang bertumbuh sejak perjanjian baru. A church is a messy community. Kenapa church is a messy community? Karena we are all messy people. We are all broken people. Church experience might be messy. Pengalaman kita bergereja mungkin bisa melukai kita. Mungkin bisa nggak nyaman. Tapi itulah gereja. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi gereja yang otentik. Yang dunia perlukan. Dunia nggak perlu gereja yang pakai topeng keren, hebat. Nggak ada orang berdosa di dalamnya. Gereja dunia perlu melihat gereja adalah kumpulan orang berdosa yang menikmati anugerah Tuhan, mengubahkan kehidupan kita. So guys, mari rendahkan hati kita. Mari kita lebih terlibat dalam gereja. Saudara yang belum terlibat dalam small groups, belum join dalam crew, I challenge you to open up your life, to open up yourself, untuk berbagi kehidupan Anda. Nggak akan ada dipaksa untuk cerita tentang hal-hal yang rahasia. Tapi menjadi bagian dalam kru akan menolong kita untuk saling mendoakan. Untuk temu juga orang-orang itu memang nggak sempurna. Kita akan menemukan bahwa orang-orang yang kelihatannya sangat baik di mimbar sekalipun adalah orang-orang yang bisa bercerita tentang problem mereka. Dan kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan untuk bertumbuh bersama-sama bagi tujuan Tuhan.